Threads, sosial media yang mirip Twitter besutan Instagram. Digadang-gadang, Threads ini akan menjadi salah satu kompetitor kuat melawan Twitter karena secara fitur itu mirip banget sama Twitter. Cuma masalahnya, apakah Threads ini hanyalah FOMO saja atau bukan? Mari kita bahas di Opsiana Podcast kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Threads. Ini adalah aplikasi sosial media baru buatan perusahaan Meta di bawah naungan Instagram. Sebenarnya gue pengen ngebahas ini ke studi kasus, cuma karena ini adalah apps baru, jadi belum banyak data yang bisa didapatkan kecuali jumlah downloadnya aja. Dan pembahasan di episode ini kebanyakan juga dari analisa gue sendiri ya, berdasarkan kasus-kasus yang udah terjadi sebelumnya dengan sosmed yang lain. Jadi lebih ke komparasi aja sih. Well, mari kita mulai pembahasannya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah Threads ini sebuah FOMO atau bukan? Jawaban gua untuk saat ini dia masih tergolong FOMO. Ini beberapa alasan gue. Alasan pertama, karena sosial media selalu begitu. Awalnya selalu karena FOMO. Sosial media baru itu tentunya ketika mereka launching dan digunakan oleh para influencer itu biasanya mengajak para followersnya itu untuk ikut ke sosial media tersebut untuk berinteraksi, untuk meningkatkan engagementnya. Terlebih kalau sosial media tersebut punya sebuah fitur yang baru yang belum pernah dirasakan di sosial media yang lain, sehingga orang-orang pun akhirnya penasaran ingin mencoba fitur tersebut. Tapi Threads ini kan mirip banget sama Twitter dan banyak orang udah pernah pakai Twitter. Nah, ini yang menarik di sini. Karena yang main di Threads ini itu terbagi kepada dua jenis orang. Orang yang memang aktif di Twitter, dan yang kedua orang yang tidak aktif di Twitter. Untuk orang yang tidak aktif di Twitter ketika dihadirkan dengan Threads, tentunya itu bisa dibilang menjadi hal yang baru juga buat mereka. Terlebih dengan kemudahan yang integrasinya itu dengan Instagram, kita langsung bisa punya akun di sana dan bisa langsung nge-threads di sana. Sehingga Threads itu buat mereka kayak fitur baru Instagram aja. Sedangkan untuk orang-orang yang bisa dibilang udah sering pakai Twitter, mereka itu menggunakan Threads karena mereka itu mengikuti influencer mereka. Kan ada ya influencer yang memang dia itu nggak pernah aktif di Twitter, lalu dia coba ikut make Threads. Ya followernya ikut dong kalau diajakin sama influencernya. Dan untuk influencer yang bisa dibilang cukup aktif di Twitter, mereka menggunakan Threads karena ada harapan di mana Threads ini membentuk sebuah kultur baru yang berbeda dengan Twitter. Ya seperti teman-teman tahu lah, kalau Twitter itu kesannya toksik, negatif, dan banyak orang yang berharap di Threads ini tidak seperti itu. Karena environment-nya ini masih baru, kulturnya itu masih terbentuk dari awal, jadi kondisi di Threads itu masih benar-benar fresh, meskipun secara fiturnya serupa dengan Twitter. Karena banyak user yang ngikutin influencer mereka menggunakan Threads, kalau seandainya influencernya itu sudah tidak menggunakan Threads, ada kemungkinan nanti si usernya ikutan tidak pakai Threads lagi. Jadi bisa dibilang FOMO-nya influencer sama dengan FOMO-nya followers atau user. Terus alasan kedua, Threads ini bisa booming karena kondisi Twitter itu secara internal lagi tidak kondisi yang baik. Karena dari Twitter sendiri mulai membatasi jumlah tweet yang bisa dibaca oleh user, mau itu user gratis maupun user berbayar. Sehingga muncul kekecewaan dari sisi usernya terhadap keputusan yang dilakukan oleh Twitter ini. Nah, karena kekecewaan terhadap Twitter ini, Meta itu mengambil kesempatan dengan melaunching Threads tersebut. Jadi benar-benar memainkan momentum tersebut. Jadi bisa dibilang orang-orang yang main Threads saat ini adalah orang-orang yang kecewa sama Twitter, yang jenuh sama Twitter. Karena momentumnya itu pas banget dan dari proses transisi pun Twitter ke Threads tuh gampang banget, yang ngebuat orang ikutan pindah. Tapi sayang karena ini adalah momentum Twitter yang mengambil keputusan pembatasan tersebut. Kalau seandainya Twitter membatalkan keputusan tadi dan melakukan improvement, kemungkinan besar user-user yang kecewa tadi bisa kembali ke Twitter dengan cepat. Karena dari segi fitur Twitter masih lebih oke, lebih banyak, dan dari segi histori juga lebih
kaya si Twitter ini. Kedua alasan tadi yang menjadi alasan gue menyebut bahwa Threads saat ini masih tergolong FOMO. Tapi bukan berarti nasib Threads ini bakalan berakhir seperti Clubhouse atau sosmed-sosmed lain yang redup. Menurut gue Threads ini masih punya potensi untuk bisa grow menjadi sebuah sosmed yang proper dan menjadi behavior baru bagi user. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena kalau kita lihat track recordnya Meta dan juga Instagram, dimana kalau mereka itu mengcopy sebuah fitur dari sosmed lain, banyak yang sukses. Dan bahkan fitur tersebut dapat bertahan lama dan menjadi fitur favorit user di Instagram. Contohnya, fitur live, fitur story, dan juga reels. Ketiga fitur ini kan diambil dari sosial media existing yang dulu sempat booming. Mereka tiru aja. Dan dalam kasus Threads, tidak jauh berbeda dengan ketiga fitur tadi. Cuma mungkin bedanya, dia itu ngebuat sebuah apps baru ketimbang diintegrasikan dengan Instagram. Jadi ada semacam modifikasi di sini. Apakah cara ini bisa berhasil? Jawabannya punya potensi juga. Karena udah ada sosmed yang juga menggunakan strategi ini. Gue pernah bahas yaitu TikTok. TikTok itu mengcopy Instagram dengan menciptakan apps baru dengan nama Lemonade. Cara seperti ini sukses di Amerika sana dan untuk di Indonesia itu masih tahap grow. Tapi secara pemantauan gue, karena gue juga pakai, gue ngeliat ada potensi di sini. Nah, karena udah ada contoh kasusnya di sini dan contoh kasusnya kebetulan berhasil juga, makanya gue cukup merasa pede bahwa Threads ini bisa menjadi sebuah apps yang proper. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Threads ini punya kompetitor yang sangat kuat yaitu Twitter. Sehingga Threads itu kalau ingin bertahan dan bisa menggait user lebih dan membuat engagement yang lebih juga, mereka itu harus bisa menelurkan fitur-fitur baru di aplikasi Threads-nya. Jangan cuma nge-launching Threads kemudian dilepas. Karena kalau mereka nggak bisa nelurin fitur-fitur baru, kasusnya bakalan sama kayak sosmed-sosmed gagal. Dimana sosmed-sosmed yang gagal itu, mereka hanya berkutat di satu fitur yang itu-itu aja, yang tentunya ngebuat para usernya akhirnya jenuh dan berhenti pakai apps-nya. Dan kalau gue lihat ya, potensi Threads ini sangatlah besar karena dia itu bisa terintegrasi dengan Instagram. Dan terbukti integrasinya yang sangat bagus itu dari sistem share-nya, dimana ketika kita itu udah nulis Threads, kita bisa share ke Instagram secara langsung dengan template yang keren juga. Kalau mereka bisa mengeksplor fitur integrasi ini, gue yakin mereka itu punya potensi untuk bisa ngalahin Twitter. Karena Twitter itu secara environment nggak segede Instagram atau Meta. Tapi sayangnya untuk integrasi ini nggak bakal dihadirkan dengan cepat. Cuma untuk bisa mengakali ini, mungkin mereka bisa meniru fitur-fitur lain yang ada di Twitter. Karena fitur-fitur tersebut belum ada ya di Threads, misalnya kayak hashtag dan juga trending. Kalau untuk PM atau DM gitu, private message, direct message, menurut gua sih bakalan diintegrasiin sama Facebook. Dimana diintegrasinya itu di aplikasi Messenger, kayak kondisi sekarang ini. Atau mungkin nanti malah masuk ke fitur integrasi yang gue sebutin tadi. Jadi terintegrasi sama Instagram. Gak ada yang tahu kan. Nah, jadi itulah beberapa argumen gue kenapa Threads ini sekarang bisa dikatakan sebagai tren yang FOMO. Tapi dia itu masih punya potensi untuk bisa grow menjadi sosial media yang lebih proper dan tentunya digandrungi oleh anak muda generasi selanjutnya. Tinggal bagaimana eksekusinya nanti. Jadi itulah pendapat gua. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian pakai Threads itu hanya karena kalian itu FOMO atau kalian itu punya rencana buat pakai ini seterusnya? Sebelum menutup episode ini ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.